channel Saliroom, room. Annyeonghaseyo, selamat datang di channel Saliroom, tepuk tangan. Ya, terima kasih penonton bayaran saya yang tidak dibayar. So asik banget sih gue. Jadi hari ini adalah konten yang lumayan banyak banget yang di request sama cinggudul-cinggudul ya. Jadi ini adalah konten membahas AU lagi. Yeay. Ya, jadi guys, karena aku pribadi adalah seseorang yang sangat antusias untuk membaca AU, jadi maka dari itu aku juga semangat untuk memberikan pendapatku dan share pengalaman aku membaca AU kepada kalian. Jadi ini udah part yang kedua ya guys. Ih asik, udah part karena kan udah banyak, ini baru part kedua sih. Kalau misalnya kalian pengen nonton yang pertama dulu, bisa ada di video aku di bawah-bawah, jadi kalian bisa lihat yang itu dulu baru ngeliat yang ini. Jadi kali ini aku akan membahas AU yang pastinya udah aku baca, dan ini pendapat pribadi aku ya. Jadi kalau misalkan kalian punya pendapat masing-masing, boleh drop di kolom komentar di bawah. Dan aku juga meminta pendapat dari teman-teman melalui story aku. Aku bertanya kepada teman-teman dari sudut pandang mereka tuh kayak gimana, dan aku memilih beberapa pendapat dari teman-teman untuk aku bacakan juga ke kalian gitu. Jadi AU kali ini yang akan aku bahas yaitu adalah The Kamaro, Nuraga, dan Butterflies. Nah, ini tuh aku tadi milihnya itu gak sengaja gitu. Ternyata dari ketiga AU ini mereka tuh memakai face apa ya namanya tuh ya, pemilihan karakternya tuh sama gitu, yaitu Haechan NCT. Oh my god, wow, Haechan, my love. Jadi misalkan kalian udah ngikutin aku di Instagram, aku nih sekarang lagi terhecan-hecan banget gitu ya. Gak tau kenapa aku suka banget sama karakter suaranya dia gitu. Tapi aku pengen disclaimer lagi sekali lagi guys, tolong bedakan karakter AU dan face claim untuk karakter ini ya, itu beda banget. Jadi jangan ada yang menyangkut pautkan dengan karakter aslinya, ini cuman karakter AU, jadi bayangkanlah ini adalah sifat dari karakter AU tersebut, nggak ada sangkut pautnya dengan face claim muka asli orang yang dipakai di AU tersebut. Oke? Kalian mengerti? Aku rasa kalian cukup dewasa untuk hal ini, untuk membaca AU, jadi aku harap kalian bisa mengerti. Oke, yang pertama yang akan aku bahas adalah The Kamaro. Jadi The Kamaro ini yang aku baca udah beberapa, kayaknya sekitar sebulan yang lalu ya. Ini beda banget sama AU-AU lain yang aku baca. Ini bukan tentang percintaan tapi lebih ke keluarga ya. Jadi di AU ini membahas tentang keluarga yang memiliki latar belakang mafia gitu. Jadi dia ini punya kakak-kakak laki-laki. Nah, si ceweknya ini nggak mau tuh dibilang kalau misalkan dia istilahnya nggak mau latar belakangnya tuh dia keluarga mafia gitu. Jadi dia baru masuk ke sekolah, istilahnya pokoknya dia nggak bilang jangan kasih tahu deh latar belakang aku maunya kayak dia dikenal sama temen aku kayak biasa gitu. Dan sampai waktulah dia masuk ke dalam sebuah geng di mana di situ ada kembaran cowoknya gitu, di mana dia salah satu keluarga mafia juga ya pastinya. Dan disitulah mulai permasalahannya gitu, mulai serunya. Loh, nggak bakal kepikiran kalau misalkan ada cerita AU sekeren ini. Gue nggak ngerti sih kenapa autornya tuh bisa aja kepikiran sama cerita yang seperti ini gitu. Dari pendapat aku, konfliknya di sini tuh bukan lumayan lagi sih, seru banget. Dan penggambaran ceritanya jelas, mendapatkan karakter AU-nya itu juga kerasa banget. Dan menurut aku di sini tuh kayak apa ya, cukup detail tentang penggambaran apa yang mau disampaikan oleh autor di AU ini gitu. Kalau kalian nih nonton sebuah film yang seri-seri di Netflix, kalau misalkan diceritain tuh bisa dalam bentuk AU tuh ini, The Kamaro ini tentang mafia-mafia gitu. Biasanya kan di Netflix tuh banyak tuh ya kan, kayak film mafia-mafia gitu yang seru-seru banget. Ini The Kamaro tuh salah satu AU yang bisa menggambarkan hal tersebut dan malah bisa dijadiin film gitu. Kayak seseru itu, seplot twist itu, dan pokoknya aku pengen banget rekomendasiin ke kalian kalau kalian emang kurang suka cerita yang menye-menye gitu, atau kurang suka cerita yang percintaan lah istilahnya kayak gitu, kalian bisa boleh banget baca The Kamaro
Kamaro ini. Pokoknya keren banget. Kalau nggak salah di situ ada face claimnya selain Haechan itu, ceweknya itu aku kurang tahu, kayaknya Ulzang, terus ada Johnny, ada Jaehyun, dan ada Jeno. Itu untuk keluarganya gitu. Jadi punya kakak 2 cowok, 1 kembaran cowok, dan ini dia ceweknya itu kayak maknanya gitu dalam sebuah keluarga gitu. Papanya adalah mafia dan mereka tuh tinggal di Indonesia. Pokoknya intinya kayak gitu. Untuk kelanjutan ceritanya seperti apa, kalian bisa baca sendiri dan merasakan keseruannya. Nah, maka dari itu aku pengen lihat pendapat dari Cinggu-Cinggu Dul nih yang sudah aku tanyakan gitu. Oke, ini ada dari Intan ZHFH. Aku udah baca The Kamaro. First of all, Milan gila keren banget. Ya, Milan ini adalah karakter ceweknya ya, yang bisa dibilang main karakter dari AU ini, si ceweknya. Cara main Milan tuh dia bersih, pinter banget, plannya kagak mancing-mancing si Lula contohnya. Jadi Lula ini istilahnya lawan karakternya yang ada di sini gitu. Jadi di sini Milan kayak sedikit spoiler ya, kayak membalas dendam dengan cara rapi, sabar gitu. Jadi kayak keren banget gitu. Pokoknya ini intinya tentang balas dendam sih. Itu aku spoiler ke kalian. Terus si Lola tuh padahal udah susah sedih banget tuh reputasi sama dia, tapi dia juga yang hancurin. Satu lagi yang bikin aku amazed banget sama ini, dia using mafia strategi. Aku bacanya jadi seru sendiri, bakal aku ulang sih AU-nya. Betul sekali. Iya, bisa dibilang di sini benar banget dia menggunakan mafia strategi, bermain secara kayak mafia gimana ya jelasinnya? Bersih, santai, tapi kalau udah kena pokoknya tentang balas dendam. Itu aku jadi spoiler, jadi nggak apa-apa ya. Aku harap itu malah bikin kalian makin penasaran untuk membacanya. Oke, terima kasih Intan. Selanjutnya aku pengen baca dari Putri Laurencia. The Kamaro juara sih, mantap dari segi penggemar karakternya sama alur ceritanya sih menarik banget. Betul. Ini sih the real AU anti menye-menye. Noh, bener kan, ini anti menye-menye. Pokoknya the best lah, apalagi ngelihat Milan yang savage-nya luar biasa. Gila mantap banget. Emang vibes-nya the real keluarga mafia sih ini. Nah, ini bener banget. Wah, gila. Ini udah cukup menggambarkan apa yang aku rasakan gitu. Thanks Putri. Abis ini dari Ice The Kamaro. Sumpah ini satu keluarga cerdas semua. Betul. Jadi pengen gabung ke keluarga Kamaro. Aku juga mau. Gregetnya dapat banget sih, tapi tiap part ada ngakaknya dan excited banget tiap baca partnya karena seseru itu jalan ceritanya. Betul sekali. Suka banget sama sifat Milan di sini, anak bungsu cewek sendiri tapi dia bisa ngatasin masalah sendiri, kayak keren banget Milan. Iya, benar. Jadi tuh di sini kan bisa dibilang, aku agak spoiler sedikit ya. Bisa dibilang di AU ini ceritanya kakaknya pun itu adalah memiliki jabatan yang luar biasa gitu loh guys, kayak punya nama lah gitu. Tapi kan di sini Milan membalas dendam tentang kepada si Lula ya, dimana di sini adalah musuhnya si Milan di dalam AU ini. Tapi tuh Milan kayak gak usah, tenang, kalau misalkan gue butuh bantuan gue bakal bilang, tapi sekarang gue bisa mengatasinya dengan cara gue sendiri. Seperti itu, dengan cara tenang, bersih. Wah gila, mantep banget sih. Tepuk tangan untuk Milan. So, itu adalah saran aku, pendapat aku dari AU The Kamaro. Terima kasih banyak buat author telah menuliskan cerita sebagus ini, dan free gitu buat kita-kita yang penikmat AU di Twitter. Terima kasih banyak author, semangat untuk menulis AU keren lainnya. Oke, untuk yang kedua aku akan bahas Nuraga. Gila, Nuraga ini adalah salah satu terbaik karena memiliki cerita yang sangat dalam sih, menurut aku ya. Jadi kalau nggak salah Nuraga ini pun udah mau masuk ke sequel 4 karena saking banyaknya peminat dari AU ini, dan juga emang karena awalnya sebagus itu, jadi orang kayak gila, gue kayak ngerasa sakitnya banget gitu. Jadi si Haikal ya, kalau nggak salah di sini Haikal ya namanya, maaf kalau misalkan aku salah di dalam cerita ini. Jadi di sini ada namanya karakter Haikal dan Ita gitu ya. Aduh, aku bingung sih ngejelasinnya gimana karena di sini complicated ya, cukup complicated dan ceritanya lumayan panjang. Tapi kalau misalkan bisa aku menarik kesimpulan, nggak kesimpulan juga sih, menarik sinopsis saja ya, sinopsis dari cerita ini. Ceritanya Haikal ini adalah anak yang bisa dibilang dulu awalnya bandel ya, dia memiliki luka sendiri pada waktu dia kecil gitu. Pokoknya dia kayak jadi anak yang mungkin di sini digambarkannya kurang disiplin, bandel, sering bolos, tapi dia tuh mendapatkan pacar yang bisa melengkapi kekurangannya dia gitu, yang namanya Ita di sini ya, Ralita. Dia tuh si Ita ini setiap Abelnya bandel atau marah-marah kita, Ita itu sabar, kamu kenapa gitu-gitu. Soalnya di sini Abelnya di sini waktu muda
itu tuh kayak nggak terbuka. Pokoknya apa-apa kayak seakan-akan dunianya tuh kayak nggak adil. Pokoknya gue paling merasa tersakiti di dunia ini. Sampai kadang-kadang tuh gue putus aja sama lo gitu. Tapi ditarik ulur mulu sama si Ikalnya, sama si Haikal. Terus mereka balik lagi. Dan sampai akhirnya pas dia dewasa, ya kan, sampai dia dewasa, istilahnya semestanya tuh nggak mendukung mereka gitu loh. Kayak mereka pisah, terus mereka nikah ini sama nikah sama yang itu. Abis itu pernikahan mereka nggak lancar. Aduh, pokoknya tuh ini tuh kayak the real cerita sedih banget. Kayak, maaf nih ngomongin jadi kasar, tai-tainya hidup tuh ada di AU ini gitu. Kayak nggak beruntung-beruntungnya orang tuh ada di Ralita sama si Haikal gitu. Kenapa bisa sesial itu hidupnya, aku nggak tahu sih kenapa bisa kayak gitu. Dan aku berharap banget, ini kan udah mau masuk sequel keempat ya mereka. Aku harap ini adalah final chapternya mereka dan mereka menemukan kebahagiaan mereka bersama gitu loh, walaupun sempat pisah di chapter-chapter sebelumnya gitu. Ya, pokoknya intinya kayak gitu. Dan aku harap kalian bisa membaca Nuraga ini karena ini adalah salah satu AU terbaik sih. Gila, ini kalau nggak dijadiin novel ini, wah gila sih. Ini harus ada tim penerbit yang menawarkan AU ini untuk dibukukan gitu ya. Ini gila, bagus banget sih Nuraga. Oke, aku akan membaca pendapat dari Cinggudul yang udah membaca Nuraga. Oke, ini dari Sherlina Sisiyihi gitu nama ininya, Instagramnya agak susah ya. Gini. Aku udah baca Nuraga, ngikutin dari masih ongoing, dari Haikal masih berandalan alias bikin aku emosi. Nah, karena sikapnya yang pemarah sampai jadi Haikal yang luar biasa pengertian. Itulah AU yang keren itu, dimana karakter dari sebuah AU tersebut tuh bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi kita ngerasa kayak gimana ya, kayak kita ngerasa ngeliat perkembangannya gitu, kayak nonton drama gitu loh. Makanya itu aku ya salah satu yang merasakan, dan bisa dibilang Nuraga ini adalah salah satu AU terbaik. Aku nggak paham lagi sih Kak sama An itu adalah autornya. Halo Kak An, bisa-bisa bikin AU sebagus itu, kalian tuh nggak bisa dibikin percaya sama tokoh-tokoh yang ada di sana. Betul, kayak bikin apa ya namanya ya, bikin netting gitu, karena ada maksud dibalik maksud, ada maksud lagi gitu loh, kayak plot twist gitu. Kayak nggak tebak gimana ceritanya. Intinya Nuraga terbaik, dan yang paling serunya lagi readersnya tuh heboh banget. Betul, sampai ada yang bikin giveaway duit 150.000 kalau Haikal Ralita bersatu. Wow, sampai kayak gitunya. Tuh saking orang sukanya sama AU ini, saking bagusnya, orang-orang tuh kayak jadi semangat untuk mendukung karakter ini untuk bersatu lagi karena saking bagusnya gitu loh guys. Gila, keren banget. Thank you Sherlina. Selanjutnya aku ingin membaca dari Ran. Ini dari Twitter ya, Ran HHJ, Huang Hyunjin. Sama-sama penyuka Huang Hyunjin. Ini dia tipe ya, saking semangatnya. Nugara nggak tuh katanya, Nuraga ya, ini tipe ya. Sebenarnya ini cerita pedih banget, betul. Ibarat udah kena pisau terus luka, terus udah mau sembuh malah diberet lagi, luka lagi, mau sembuh beret lagi. Betul banget, kayak sembuh lagi bahagia, datang lagi permasalahan, habis itu sembuh, habis itu ada lagi, kayak nggak bisa dimainin hati kita di AU ini. Sempat bingung kenapa takdir nggak bersahabat itu sama Ita dan Ikal. Iya bener banget. Kenapa ya mereka harus terus-menerus menerima sakit dari orang yang mereka udah coba percayakan? Kenapa ya mereka sesusah itu untuk bersama? Sejahat itu kan semesta buat mereka? Betul. Benar-benar ikhlas waktu Ikal sama-sama cari dunia barunya. Ya ini yang aku rasain sih, kayak mungkin emang mereka tuh bukan match gitu. Itu cinta pertama aja gitu, sampai mereka berpisah dulu untuk melihat dunia barunya. Tapi ternyata, baca sendiri deh. Tapi ternyata kenyataan gak begitu, mereka harus terluka lagi. Bener sedih banget gitu loh. Berkali-kali benar-benar berserah diri kepada autor deh, gimana akhirnya ini kisah. Betul. Semua emang kita kalau manusia takdir di tangan Tuhan, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cerita di tangan author. Kalau misalkan kalian pengen karakter AU yang kalian baca bahagia, kalian membujuk author biar gimana cerita itu endingnya happy ending gitulah ya. Terima kasih Ran udah memberikan pendapatnya. Terus ini dari _Widya Aprilia. Gila sih, aku udah baca ketiganya. Jadi dia memberikan pendapatnya ketiga-tiganya. Tapi ini aku bacain yang dia yang baca Nuraga ya. My first time reading Nuraga, udah deh ini mah menguras banget. But from Nuraga, I know how to let go of someone who might not be able to come back to me. This word is, oh my god, yes bener banget. That is merelakan atau mengikhlaskan something that might have gone. Betul, mengikhlaskan sesuatu yang kalian sayang walaupun itu susah, tapi ikhlaskan. Mungkin itu yang terbaik buat kalian
ya. Dan pada akhirnya pun dengan kita ikhlas untuk something lost, sesuatu yang hilang, they will definitely be reunited someday. Betul. And I'm pretty sure it's included in God's scenario and God's way of bringing two people together through the unexpected destiny. Ya, jadi kayak mungkin suatu hari nanti bisa bersama kembali. Dan itu dan aku yakin itu termasuk rencana Tuhan dan cara Tuhan untuk membawa kedua orang ini bersama ke dalam takdir yang tidak diekspektasikan, seperti itu. Although he had to fight hard to get his true love and fate brought them back together. Walaupun kayak mereka tuh si Haikal ini harus kayak bekerja keras banget untuk mendapatkan true love-nya dia, si Ita, dan pada akhirnya takdir membawa mereka untuk kembali bersama. Betul banget. Aduh, dibaca deh sampai sequel terakhir ya. Dan aku percaya pada kalimat kalau misalkan jodoh nggak kemana, yes, atau mau dipisahkan kayak gimana pun, kalau memang dia adalah takdirnya pasti akan dipertemukan kembali. Dan itulah that's what I know about Nuraga. Betul sekali. Gila, ini kata-katanya keren banget sih Kak Widya ini. Thank you so much Kak Dia ini udah menggambarkan banget betapa bagusnya AU Nuraga. Ini menceritakan bagaimana kita harus let go sesuatu yang mungkin bukan takdirnya untuk kita, tapi kalau misalkan itu udah rencana Tuhan pasti akan kembali lagi kepada kita. Jadi kayak belajar mengikhlaskan. Benar banget. Jadi yang aku suka ya dari AU bagus itu, semua AU bagus. Aku yakin setiap autor memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan pesan yang ia ingin sampaikan melalui karya. Tapi dari Nuraga ini aku kayak belajar banget untuk mengikhlaskan sesuatu yang mungkin bukan untuk kita gitu. Dan itu kayak melalui pengembangan AU ini terus kayak makin kayak ngerti gitu. Mengikhlaskan itu melepaskan itu bukan berarti kita nyerah, tapi karena kita udah berusaha sebaik mungkin, kita udah memberikan yang terbaik untuk sesuatu yang kita inginkan, kita perjuangkan. Tapi kalau misalkan itu bukan rencana Tuhan, ada yang lebih baik untuk kita nggak apa-apa untuk melepaskan. Toh kalau misalnya itu emang udah takdir kita, rezeki kita, nanti Tuhan tuh mau melihat kayak seberapa besar sih perjuangan kita untuk hal tersebut, pasti nanti akan balik lagi ke kita lagi kalau itu jodoh atau kalau itu takdir kita, seperti itu. Oke, sekian dari AU Nuraga. Dan yang terakhir, ini adalah AU yang lagi naik-naiknya banget. Kalau misalkan sebelumnya waktu itu kan aku membahas Dikta dan Hukum. Kalau misalkan sekarang nih adalah AU Abel dan Amara, adalah The Butterflies yang lagi hits banget. Dan setahu aku AU ini udah sampai 100 like kalau nggak salah ya. 100 likes? No. 100.000 likes. Maaf tuh, ribunya keluarkan. Kelupaan. 100.000 likes. Gimana itu udah banyak banget. Wah, gila. Dan ya ini mau dibukukan. Jadi ya sudah sepantasnya seperti itu. Oke, aku itu kan sampai batuk kan. Aku saking excitednya untuk menceritakan pendapatku tentang AU ini tuh kayak bingung mau membahasnya dari mana. Oke, for the first of all, gue jatuh cinta banget sama AU ini. Gue gak ngerti kenapa. Jadi gini, aku baca AU ini dari, ya seperti biasa banyak teman-teman yang memberikan sarannya melalui DM aku. Dan aku gini nih, pas baca pertama, wah ini AU kok niat banget ya. Ini ada kayak screenshotannya seperti ini, terus ada animasi kayak gini. Ini autornya gila keren banget. Tapi waktu itu aku kayak sempat berhenti sebentar gitu kan, karena aku melanjutkan AU lainnya yang belum selesai aku tamatin. Habis itu aku baru lanjutin AU ini. Terus pas makin bawah kok aku baca, wah gila kok makin seru banget ya nih AU ini. Pada awalnya kan kayak dia cukup masih pas zaman sekolah gitu, tapi pas lama-lama ke bawah pembahasannya ini tuh semakin seru, semakin realistis, semakin dewasa gitu. Jadi di sini kalau misalnya dibilang ya, AU ini nggak memiliki permasalahan yang berat gitu seperti Dekamaro dan Nuraga ya, bisa dibilang. Ini lebih ke tentang pembahasan cinta dan fluffy komedi. Enggak komedi juga sih, pokoknya romantic AU gitu. Tapi di mana di sini tuh terbungkus dengan rapi dan bagus. Demi Allah bagus banget gitu, beneran deh. Gak tahu kenapa gitu ya, beneran bagus banget gitu. Di sini aku kayak beneran dibilang jatuh cinta sama karakter aku, bukan sama cowoknya. Jadi di sini bukan Abel aja tapi Amaranya. Gue nggak tahu namanya ada ya, karakter AU tuh bisa complement each other gitu loh. Dan di sini adalah AU-nya. Jadi bisa dibilang kalau misalnya pengen ceritain tentang AU ini ya, AU ini tuh nggak cuman sih. AU ini menggambarkan tentang perjalanan kita dua remaja gitu yang bersama-sama berjuang dari mau SBMPTN gitu ya. Habis itu berjuang sama-sama waktu zaman kuliah, terus ada sedikit masalah
tentang keluarga. Pokoknya itu kayak nambahin percikan-percikan permasalahan aja di AU ini, tapi tuh yang di sini yang lebih difokuskan itu tentang perkembangan kisah cinta mereka yang lama-lama tuh semakin dewasa dan saking saling mengerti satu sama lain gitu. Terus kayak gue nggak ngerti sih kenapa bisa tergambarkan sebagus ini dan terrealistis ini. Dan gak tau ya, semua tuh udah terabel-abel, teramara-amara. Gue nggak ngerti di dunia ini ya, di dunia perawan ini semua tuh jatuh cinta. Karena apa? Karena gue tahu relate, karena di sini karakternya beneran bagus banget dibuatnya. Gue sampai speechless, gak tahu mau ngomong apa tentang AU ini. Pokoknya kalian baca aja sendiri AU ini, kalian pasti jatuh cinta sama Abel maupun Amaranya. Gila, autornya di sini sih keren banget sih. Langsung aja aku pengen membaca pendapat dari Cinggudul-Cinggudul yang sudah membaca AU Butterfly. Ini dari Apipa, Hai Baby namanya. Mau nangis. Itu teril sih, ceritanya beneran kayak relate. Nah iya betul. Alurnya nggak bikin bosen samsek, bahasanya suka banget yang campur English gitu. Iya itu adalah salah satu faktor yang aku suka, kayak campur-campur English. Tokohnya apalagi Abel Kaizure kalau nggak salah, Abel Kaizure. E-nya tuh ada ininya. Aku maaf kalau misalkan aku salah pronounce-nya, tapi kalau nggak salah tuh Abel Kaizure ya. Mau Abel Kak, help! Sama aku juga, aku mau Abel banget. Amara juga keren banget sebagai pasangan, nyimbangin banget. Care-nya, pengertiannya, nggak nuntut ini itu, mereka couple goals banget deh. Itu yang aku bilang, mereka complement each other banget. Dan mereka beneran grow together gitu, saling belajar, saling nyembuhin luka masing-masing, saling ada untuk satu sama lain, nggak terpisahkan banget. Iya betul, itu karena itu loh. Aku sukanya karena itu juga. Aku tiap baca satu part terus berhenti dulu, mau Abel. Ih gila, kita sama banget. Beneran Abel nih gak kuat banget menggeser posisi J Aksa. Sorry J Aksa. Aku kan dulu kayak J Aksa banget. Sekarang lagi Abel nomor 1. Tapi tenang J Aksa, kamu juga punya special place in my heart. Terus juga uniknya juga pas mereka join session Spotify. Iya, hal kecil tapi sweet begasi Kak. Aku sama teman-temanku sampai nyari tau gimana caranya bikin playlist bareng karena efek bucin mereka. Ya, aku lupa pengen nambahin juga. Dan di sini yang bikin terasa real gitu adalah mereka nih digambarkan kayak melakukan little things gitu, tapi itu menurut kita para pembaca itu so sweet banget. Kayak dimana Abel suka, aduh jadi spoiler kan, nembak Amara pakai PPT. Terus kayak bikin session di Spotify, terus kayak nyanyi-nyanyi kayak gitu-gitu. Terus kayak gila nih, aku kayak bikin gemes banget. Aku kan gak pengen Abel gitu loh. Seperti itu guys, itu kayak detailsnya di AU ini tuh gila keren banget, yang ngebuat kita jadi kayak ngerasa real banget gitu loh. Keren banget autor. Terus nih dari lagi pusing di Twitter ya. Namanya lagi pusing. Halo Kasal, aku mau ngasih pendapat tentang Butterflies. Jujur pas baca itu aku langsung pengen belajar lagi. Iya, di situ kayak kita jadi pengen banget belajar gitu. Ini gue juga dulu bikin akun ambis tapi kagak pernah dibuka. Mungkin kalau ada sosok Abel di mutual gue udah gue buka terus sampai gue lupa main akun. Jadi bisa dibilang pertemuan Abel dan Amara itu karena mereka belajar bareng ya, ngambis untuk masuk universitas yang mereka dambakan gitu. Sumpah dah mereka berdua tuh gemes banget. Aduh, Amara yang bawel banget terus dapat tempat dia nyalurin bawelnya yang tepatnya itu Abel. Tapi Amara emang bener-bener deserve Abel. Terus yang paling gemesnya mereka tuh pasangan yang bener-bener kayak pasangan gimana sih maksud gue? Kayak yang mereka saling ada satu sama lain gitu loh, kayak saling jadi tempat rest satu sama lain. Hei, udah gitu dong Kak, love Abel. Jangan love Abel doang, love Amara juga. Aku sayang banget sama kedua karakter ini karena mereka emang cocok satu sama lainnya. Thank you so much. Lagi pusing. Selanjutnya nih terakhir ya, aku pengen membacakan pendapat dari Butterfly terbanglah tinggi. Nih, terakhir dari Imti Tiazi Supreme. Asik. Kayaknya Amarabel udah chef kiss banget gak sih? Betul, jelas aku terabel-abel. Everything about Abel tuh attracting dan Amara juga lucu, bubbly banget. Betul. Terus branding tokohnya juga jelas, ceritanya jelas. Benar banget. Ini, branding tokoh yang jelas itu adalah hal yang paling utama di sebuah AU. Emang cenderung panjang sih AU-nya, tapi aku enjoy banget baca ya, betul. Ke bawah sama each karakter yang ada. Bahkan juga si Jio yang belajar mulu itu, aku bisa nge-feel gitu loh. Paham gak Kak? Tapi gitu deh. AU-nya juga nggak kosong. Ada ilmu-ilmu keselip kayak pembuatan peta sebelum satelit. Buat aku yang orangnya suka penasaran, aku suka banget detail random yang kayak gitu. Betul, panjang banget ya, tapi di AU emang worth the fame karena temenku yang suka yang bukan K-popers aja suka banget tuh. Bahkan bukan yang K-popers sampai baca AU ini karena emang beneran bukan apa ya, tentang terlalu K-pop, karena di sini kayak lebih relate ke kehidupan pribadi. Maka dari itu kayak Butterflies ini deserve apa ya, all of this attention yang ada di per AU-an ini. Pokoknya keren banget sih The Butterflies, gila.
mantap. Dan terakhir ini aku pengen memberikan apa ya, pesan dari Kak Widya lagi. Ini aku pengen membacakan karena ini menggambarkan isi hatiku juga dan mungkin menggambarkan segala isi hati pada readers AU yang ada di luar sana ya. To three beloved writers, Ale, An, dan Ijo itu adalah autor ketiga AU yang aku ceritain tadi ya. Sumpah ya, kalian hebat banget bisa nyiptain AU sebagus ini, betul. I hope you guys can continue to create more AU as time goes on. Ya, amin. You guys are great. I'm just proud of you because how can you write this good and be advised to read it for free too. Betul banget. Jadi kayak kalian tuh keren banget terus tapi kok kalian kayak bisa ngasih AU sebagus ini terus tapi itu free gitu. Kita tuh deserve apa untuk mendapatkan karya sebagus ini dengan free gitu. Aduh, author, like you deserve to be the best top writer. Betul. Ini lebay tapi aku jujur loh. Iya bener. I don't know what else to think anyway. I like all three AU. Love. Betul. Benar banget. Jadi aku sekali lagi ingin mengapresiasi AU di luar sana. Makanya itu adalah salah satu faktor aku juga untuk membuat konten semacam ini. Aku kayak pengen terima kasih banyak buat author yang telah memberikan karya gratis melalui platform Twitter. Dan kita tuh membacanya dengan gratis, dengan free gitu. Kita cuma tinggal buka thread terus baca terus kita terus kayak apa ya, terhibur gitu. Karena gimana ya, di sini kita kan lagi PPKM gitu, lagi di rumah aja. Kita butuh hiburan. Hiburan tuh kan beda-beda ya. Kalau misalkan untuk penikmat AU seperti ini tuh kayak membaca AU yang bagus dan yang kayak membuat kita ketawa, sedih, terus kayak ngakak-ngakak, itu adalah sebuah hiburan banget buat kita gitu selama di rumah aja. Dan terima kasih banyak buat ketiga autor ini dan semua autor deh yang membuat cerita di luar sana. Kalian aku harap sehat selalu, bahagia selalu, dan kalian semoga diberikan apa ya, kesehatan dan pokoknya rezeki yang banyak karena kalian telah menghibur banyak orang di luar sana. Thank you so much untuk author karena aku tahu untuk membuat suatu karya tuh susah banget karena aku sudah mencobanya sendiri dan itu gila, bikin pusing banget. Oh my god. Oke guys, jadi cukup saja itulah Saliro membahas AU kembali. Dan kalau kalian ingin konten ini berlanjut, boleh komen di bawah, atau kalian pengen memberikan saran-saran AU gitu, boleh drop di kolom komentar atau kirim ke DM Instagram atau Twitter aku. Oke, terima kasih guys sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe guys. Terima kasih. Annyeong, bye bye.